Bahkan banyak dari beberapa dari kamu tuh kan kalau misalnya habis ditolak langsung sedih, langsung mungkin marah ya, habis itu nggak mau mencoba lagi dan sebagainya gitu. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik aja. Yang punya masalah hidup semoga cepat kelar gitu ya. Tapi tenang, kalau kalian punya masalah hidup berarti kamu masih disayang Tuhan, berarti kamu mau naik level gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya, tetap berbuat kebaikan ya. Kalau kamu nggak bisa nolong orang ya jangan jahatin orang itu, jangan diece, jangan diapa-apain, udah diemin aja. Kalau kamu nggak mau bantu ya udah diemin aja gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba aku bahas membantu ya? Kalau kamu nih, satu lagi, kalau kehidupanmu udah dilihat orang itu lebih enak, itu pasti akan ada orang ngutang, ya kan? Jadi saranku adalah, nih banyak banget yang nanya ke aku, Mbak gimana sarannya kalau misalnya aku nggak mau ngutangin orang itu? Pertama, kamu juga harus menanamkan prinsip kayak, hidupku di posisi sekarang ini bukan untuk berfoya-foya dan bukan untuk nyombongin diri yang kayak, wah aku banyak uang yang gitu-gitu, enggak. Jadi kamu harus punya prinsip itu. Jadi kamu punya uang sekarang itu tahu duitnya mau kemana aja itu tahu, ya kan? Ketika ada orang mau pinjem, jadi kamu tahu juga jawabnya. Maaf ya, bukannya aku nggak mau minjemin, tapi uangku juga kepake untuk apa? Misal nih temanmu bilang, lu kamu kan kalau sekarang YouTuber duitnya banyak gitu ya dan lain-lain. Aku harus ngasih mamaku, aku harus bayar listrik rumah ini, aku harus gaji timku, aku harus beli perabotan isi dapur bulanan, beli pembalut, kapas, belum lagi skincare, belum ngerawat mukaku nih, ya kan? Belum masang CCTV, belum nanti kalau ada alat syutingku yang rusak dan lain-lain, aku juga harus punya tabungan ketika nanti tiba-tiba aku sakit gitu ya. Setelah semua kebutuhanku dan keluargaku dan orang-orang di sekitarku untuk melanjutkan hidup dan untuk menambah pundi-pundi uangku itu tercukupi, nanti baru aku nolongin kamu. Kalau aku sih lebih berprinsip kayak gitu, dan aku kan tipe orang yang susah ikhlas ya. Aku tipe orang itu kalau minjemin duit gak diganti tuh gak bisa, jadi lebih baik aku gak minjemin duit gitu. Aku lebih baik jujur-jujur aja, maaf gak bisa ya kayak gitu. Maaf aku kayaknya gak bisa minjemin kamu deh, uangnya sih ada tapi aku gak bisa. Atau ya kamu pinjemin aja yang kamu rela untuk gak dibalikin. Sorry aku gak bisa minjemin uang, tapi ini buat bantu kamu tak kasih segini kayak gitu. Tapi jangan berharap yang mbok kasih itu dibalikin. Kalau aku sih paling ikhlasnya 200 dan mesti gue mikirnya Mbak Adel pelit ya, tapi aku ikhlasnya segitu. Kalau aku ngasih 1 juta 2 juta gitu nggak ikhlas aku. Maaf ya, kayaknya aku bukan panutanmu dalam beramal ya, jadi panti sosial gitu, bukan panutanmu. Aku bukan panutanmu gitu ya. Jadi kalau aku tuh tipe orang yang kalau aku lagi mood ngasih, aku ngasih aja, nggak tak hitung, nggak inget gitu. Tapi kalau aku lagi nggak mau ngasih ya udah aku jadi pelit, kikir, metitel, medit yang kayak gitu. Ngomong-ngomong soal menolak orang ngutang, kita akan bahas tentang gimana caranya biar kamu tuh survive, biar kamu tetap baik-baik aja setelah ditolak orang, ya kan? Bahkan banyak dari beberapa dari kamu tuh kan kalau misalnya habis ditolak langsung sedih, langsung mungkin marah ya, habis itu nggak mau mencoba lagi dan sebagainya gitu ya. Padahal alasan orang itu menolak itu ya emang manusiawi, emang ada alasannya untuk nolak gitu ya. Yang pertama, ketika kamu ditolak ya kan, mungkin alasannya bisa kayak emang kamu nggak cocok. Kita coba fokusin penolakan ini ke penolakan cinta. Misal kamu lagi nembak orang nih, posisinya kamu laki, kamu nembak cewek gitu ya. Terus cewek ini nolak kamu dan dia nggak ngasih alasan, karena mungkin bisa jadi kalau dia ngasih tahu alasannya apa kenapa dia nolak kamu makin sakit hati. Kamu malah bisa jadi akan ngata-ngatain dia, kamu bisa jadi akan ngejudge dia. Lah kok kowe so ayu iso ngono kayak aku koyo ngono, rupamu ki lho delok isik, rupamu mbek tembok wae ayu nang tembok. Bisa aja kamu jadi seperti itu gitu ya. Padahal ya emang alasannya dia ya make sense, mungkin kamu nggak cocok sama dia, kamu terlalu ini itu dan sebagainya. Tapi dia nggak berani nyampein itu karena takut melukai hatimu, dan bahkan ada beberapa orang yang takut menyampaikan alasan sesungguhnya kenapa dia nolak kamu itu karena takut kamu nyumpah nyerapahin, kamu jadi sakit hati terus ngata-ngatain, jadi marah, jadi musuhan dan lain-lain kayak gitu. Ya ini dia caranya biar kamu itu lapang dada gitu ya menerima penolakan dari orang. Yang pertama, kamu harus menghargai dulu nih keputusannya pas menolak kamu. Apalagi ketika penyampaian penolakannya itu secara baik-baik, secara sopan, dengan kalimat yang enak, dengan situasi yang nyaman. Situasinya benar-benar dikondisikan untuk oke, aku mau nolak kamu nih. Ya udah deh, tak ajak ke sini dulu, makan, dikenyangin dulu, suasananya enak, posisinya kita lagi ngobrol enak, terus ngobrol. Nah, kamu juga harus menghargai effortnya dia biar suasananya tuh nyaman untuk nyampein aku gak suka sama kamu, aku nolak kamu. Ini gak cuma berlaku di penolakan cinta loh ya, penolakan yang lainnya juga. Jadi kamu harus lebih menghargai dia, menghormati keputusannya dia, apalagi dia juga udah effort untuk
penyampaian penolakannya tuh nggak sakit-sakit banget gitu ya. Sampai didesain sedemikian rupa biar kamu nggak begitu sakit hati, biar kamu tetap nyaman, dikasih makan dulu atau mungkin dikasih minum dulu atau mungkin relax dulu, diajak nonton film dan sebagainya, atau mungkin diselimur ke hal yang lain, baru akhirnya menyampaikan penolakannya. Jadi kamu harus menghargai dulu penolakannya, entah alasannya apapun itu, walaupun dia nggak nyampein, walaupun orang ini nggak nyampein, tapi kamu harus menghargai itu semua. Setelah dia menyampaikan penolakannya, biasanya kan kamu, loh kenapa kok aku ditolak? Padahal kan aku udah bagus gitu ya, kriteria aku sudah mumpuni dan sebagainya. Itu kan menurutmu ya, bukan menurut dia yang nolak kamu. Setelah kamu menerima penolakan itu, habis itu kamu hormatin dulu caranya dia, dalalah enak gitu ya, ya udah alhamdulillah gitu kan, caranya dia nolak masih enak gitu ya. Tapi kan pasti kalau kamu melalui namanya penolakan, nggak mungkin kamu baik-baik aja, pasti marah, sedih, bete gitu ya. Kenapa sih kok aku ditolak gitu kan? Kamu juga harus meluapkan kemarahanmu, bukan sama orangnya ya, bukan sama orang yang nolak kamu ya kan ceng, bukan sama orang ini, tapi ya udah sama dirimu sendiri, sama tembok, sama bantal, sama guling kayak gitu. Meluapkan aja di depan kaca, marah-marah kayak kenapa sih kok aku nggak diterima, padahal ya aku ganteng, rambutku bagus ya kan, aku tinggi, badanku bagus, wangi, pinter dan sebagainya. Kenapa kok aku masih ditolak gitu? Apa kurangnya aku? Marah-marahlah ya, luapin emosinya gitu ya, semuanya kalau perlu. Kalau kamu mau nangis, nangislah gitu ya. Misal kamu ditolak kerja gitu ya, ditolak universitas, ditolak sekolah kayak gitu-gitu, wajar kalau kamu nangis, bete, padahal aku udah nyiapin ini sedemikian rupa dan lain-lain apa segala macam, kok aku masih ditolak. Wajar kalau kamu marah, luapin itu semua. Selanjutnya setelah kamu ngeluapin itu semua, kalau itu udah kekuras habis, biasanya kamu capek gitu kan, mungkin kamu masih terngiang-ngiang, kok aku masih ditolak ya. Nah, untuk pengalihan isunya, kamu habis ditolak ini, habisin waktu sama keluarga, habisin waktu sama teman, habisin waktu sama hewan peliharaan, habisin waktu sama bersih-bersih rumah mungkin ya kan, habisin waktu untuk me time bisa jadi ya kan, karena kamu butuh me time juga. Habisin waktu untuk biar kamu tuh nggak terlalu keinget kalau kamu itu habis ditolak gitu loh. Me time ya, mempercantik diri, memperganteng diri, nggak cuman perawatan doang, mandi, makan makanan yang sehat, olahraga gitu-gitu ya, beli baju baru gitu ya kalau punya duit. Pokoknya intinya me time, cari kebahagiaanmu karena kamu habis meluapkan kemarahan ya kan, biar pengalihan isunya biar nggak bete-bete banget gitu ya. Setelah kamu sudah menghabiskan waktu untuk memperbaiki diri gitu ya, senang-senang sama teman, sama keluarga dan lain-lain, lah inilah waktunya untuk kamu introspeksi diri ya kan. Setelah kamu ini oke, aku ditolak, habis itu aku marah nih, ya udah aku nyembuhin dulu, healing dulu, walaupun aku belum tahu nih alasan ditolaknya kenapa. Aku healing dulu, oke, aku udah senang ya, aku udah melihat diriku di kaca, oke, aku sepertinya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Setelah itu kamu harus introspeksi diri, coba kamu telaah satu-satu ya, kenapa kok aku ditolak ya. Oke, kayaknya aku belum mengerti dia banget. Kalau ini urusan kerjaan, aku belum tahu nih ini perusahaan tentang apa, aku cocok gak di bidang itu, aku daftarnya di apa, kandidat-kandidat sebelum aku seperti apa, sainganku tuh kayak gimana, yang dibutuhin perusahaan kayak gimana. Oh ternyata aku tuh gak tahu diri, yang dicari itu A, ternyata aku daftarnya di C. Misal itu juga bisa terjadi karena kamu lagi saking menggebu-gebunya, atau kamu kurangnya informasi, atau kurangnya pengalaman dalam daftar kerja misal. Atau kalau misalnya kamu lagi nembak cewek, kenapa ya kok aku ditolak? Oh ternyata dia tuh udah punya gebetan, oh ternyata bukan cowok tipe seperti aku yang dia cari, oh ternyata PDKT ku tuh kurang begini, kurang halus caranya, oh aku terlalu terburu-buru. Bisa jadi setelah kamu tenang, setelah healing, setelah kamu menerima dan menghormati keputusannya, kamu bisa tahu nih kurangnya dirimu tuh apa, kenapa sampai bisa ditolak ya. Dari situ kamu bisa mengimprove dirimu, menggali potensi dirimu. Oke, berarti aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Kalau sudah tenang semuanya, kepalamu adem, gak emosian ya kan, jalannya itu pasti ketemu, jalan keluarnya pasti ada di depan mata. Kamu menemukan jalan buntu karena kamu kesusunan, ngerti gak? Karena kamu kemerungsung, bingung karena PDW, akhirnya gak nemu jalan keluarnya kayak gimana. Itu biasanya kamu menemukan jalan buntu gitu ya. Di jalan buntu pun kita juga masih punya pilihan, mau putar balik apa mau manjat ya kan. Hidup itu pasti punya pilihan. Nah, yang namanya penolakan itu gak bisa terhindarkan dari kehidupan. Itu pasti ada di kehidupan. Gak cuma tentang penolakan kerja, cinta. Di keluarga pun pasti ada penolakan. Keluarga inti, keluarga besar, keluarga baru pun. Di semua hal, semua segmen, syailah segmen. Pokoknya di semua hal itu pasti ada penolakan. Jadi kuatin dirimu ya kan, tetap tenang, kalem, kuasai. Karena kalau kamu tenang, baru jalan keluar itu akan kelihatan di depan mata. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat kamu yang mungkin deket-deket ini lagi daftar kerja terus banyak ditolak, atau mungkin lagi nembak cewek ditolak, atau nembak cowok ditolak, atau mungkin mengalami penolakan di dalam keluarga. Tetap tenang gitu ya, tetap pahami keluargamu, tetap pahami hal yang ada di depanmu gitu ya. Mungkin kamu gak menemukan alasannya karena kamu sendiri
belum tenang, kayak belum ngerti, kamu belum ngerti dirimu juga gitu. Jadi kamu nggak ngerti alasan kenapa kamu ditolak begitu. Dan kalau udah ditolak jangan minder, kalem dulu, seneng-seneng dulu, hura-hura dulu, habis itu kamu improve ya kan, kurangnya apa. Oke, jadi gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you in the next video. Bye. It's just right, I can't